Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Eropa. Dan di bagian 2 ini kita akan bahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Apa aja? Yuk kita lihat. Oke, perlawanan yang pertama itu adalah perlawanan Patimura. Latar belakangnya apa aja sih? Karena adanya monopoli perdagangan rempah, pajak tanah yang sangat tinggi, terus Belanda memindahkan rakyat agar menjadi pekerja rudi, bahkan memaksa penyerahan wajib ikan asin, dendeng, dan kopi di Maluku. Nih, Belanda melakukan ini. Hingga nantinya perlawanan Patimura dipimpin oleh seorang tokoh, Thomas Matulesi ya, Kapitan Patimura. Jadi rakyat Saparua di Maluku sana di 1817 mulai perlawanan terhadap Belanda. Oke, serangan orang-orang Maluku terhadap Belanda ketika itu dimulai di 15 Mei 1817. Mereka melakukan pembakaran terhadap perahu-perahu Belanda yang berlabuh di perairan Maluku. Dan ketika rakyat Maluku melakukan serangan lebih lanjut, bahkan mereka berhasil menyerang benteng Dorstad. Benteng Dorstad ini ketika itu dijaga oleh seorang residen Belanda namanya Van den Berg. Hingga akhirnya Van den Berg pun tewas. Berhasil menguasai benteng Dorstad, Belanda pun tidak tinggal diam, bahkan mengirim pasukan tambahan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Beaches. Namun Beaches dan pasukannya pun gagal merebut benteng Dorstad, hingga Beaches pun tewas. Pasukan Patimura kemudian melakukan serangan lagi ke benteng Zeelandia di Pulau Haruku, namun gagal karena pertahanan Belanda di Haruku ini kuat. Dan perlawanan berlanjut terus. Di bulan Agustus 1817, Belanda melakukan blokade di kota Saparua dan berhasil menembaki benteng Dorstad dengan meriam secara bertubi-tubi, hingga pasukan Patimura pun terdesak dan pergi dari benteng tersebut. Nah, bahkan Belanda posisinya makin kuat. Di bulan November 1817 bahkan berhasil menangkap kawan-kawan seperjuangan Patimura, antara lain Paulus Tiahahu yang merupakan ayah dari Martha Christina Tiahahu. Sorry, ini terbalik ya, harusnya Martha Christina Tiahahu ya, Tiahahu namanya di belakang gitu. Jadi ketika Patimura tertangkap di 16 Desember 1817, dia ditangkap bahkan langsung dihukum gantung di kota Ambon sebagai bentuk teror terhadap masyarakat agar tidak melawan Belanda. Kemudian kawan seperjuangan Patimura yaitu Martha Christina Tiahahu wafat setelah ditangkap dan akan dibuang ke Pulau Jawa. Wafatnya di tanggal 2 Januari 1818. Dan perlawanan rakyat Maluku ketika itu pun berakhir. Yuk kita lanjut. Perlawanan berikutnya terhadap Belanda, ya, Perang Padri. Nah, latar belakang Perang Padri apa aja sih? Antara lain konflik antara kaum adat dan kaum Padri mengenai penerapan ajaran Islam. Nah, kaum adat ini adalah orang Minangkabau yang masih menerapkan adat istiadat leluhur mereka yang belum menganut agama Islam. Itu masih mengenal kepercayaan kuno ya. Dan kaum Padri adalah kaum agamawan yang ingin memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi ciri kaum adat itu, mereka itu tampilannya tradisional seperti bangsawan Minang pada umumnya, dan kaum Padri tampilannya itu seperti ulama-ulama Timur Tengah yang pakai udang-udang di kepalanya gitu, bajunya serba putih biasanya. Dan Belanda juga mencampuri politik antara kaum adat dan kaum Padri. Nah, ini harusnya konflik Perang Padri ini awalnya cuma dua kaum ini, tapi Belanda ikut campur karena Belanda punya ambisi untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya di Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Barat ingin dikuasai oleh Belanda? Karena di Sumatera Barat itu ada komoditas yang sangat diperlukan Belanda, yaitu kopi. Kopi di wilayah Sumatera Barat itu sangat bagus ya kualitasnya. Jadi Belanda itu ingin menguasai wilayah tersebut. Dan pedagang kopi di Sumatera Barat tentunya sangat menguntungkan jika Belanda menguasai wilayah tersebut. Kalau beli langsung dari pedagang Minangkabaunya,
Belanda tidak untung gitu. Nah, Perang Padri mengalami 3 fase, antara lain fase pertama 1821 sampai 1825. Intinya adalah konflik antara kaum Padri dan melawan kaum adat. Nah, kaum adat ini ternyata sudah dihasut ya dan diintervensi atau diikut campur oleh residen Belanda namanya James Dupuy, melakukan kesepakatan dengan tokoh adat di Februari 1821. Dan Belanda kemudian membantu kaum adat untuk menguasai daerah Simawang. Kaum Padri pun menentang dan melawannya hingga pecah peperangan, hingga di fase ini sampai 4 tahunan ya. Simawang pun diserbu kaum Padri. Nah, di September 1822, kaum Padri kemudian berusaha mengusir Belanda dari wilayah Sungai Puar, Gugus Sigandang, dan Tanjung Alam. Bahkan kaum Padri berhasil juga mengalahkan Belanda di Kapau di 1823. Ketika itu, perlawanan kaum Padri yang terkenal dipimpin oleh suatu kaum yang dipimpin imam namanya Peto Syarif, atau dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Bonjol ini nama daerah ya di sana. Nama dia itu adalah Muhammad Sahab atau Peto Syarif, tapi dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol karena dia adalah pemimpin dari daerah Bonjol, pemimpin agama maksudnya. Dan pasukan Belanda pun akhirnya terdesak hingga berunding dan mengajak pasukan Imam Bonjol untuk menyepakati perjanjian Masang di 22 Januari 1824. Perjanjian ini disepakati Belanda dan kaum Padri di daerah Alahan Panjang. Nah, perjanjian ini intinya berupa gencatan senjata ya, kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang. Namun perjanjian ini batal karena Belanda melakukan penangkapan terhadap Tuanku Mensiangan, seorang tokoh ulama dari kaum Padri. Perang pun berlanjut ke fase kedua, 1825 sampai 1830. Kolonel de Stuers memujuk kaum Padri agar melakukan perdamaian, namun Tuanku Imam Bonjol menolak. Yang menerima cuma Tuanku Lintau dan Tuanku Nanrince. Perlawanan masih berlanjut dan Belanda di fase kedua ini sebenarnya bisa-bisa saja melawan pasukan kaum Padri, namun mereka menekan agar tidak banyak melakukan gerakan militer. Mereka lebih memilih perundingan. Kenapa? Karena di fase kedua ini Belanda harus fokus untuk menghadapi perlawanan di Ponorogo di Pulau Jawa. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih Belanda di fase kedua Perang Padri itu melakukan perundingan perdamaian terhadap kaum Padri? Karena Belanda di tahun 1825 sampai 1830 sibuk untuk menangani perlawanan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa yang ketika itu sangat besar dan meluas ya, hampir di seluruh Pulau Jawa terjadinya. Hingga akhirnya kesepakatan kaum Padri dan Belanda tercapai ketika perjanjian Padang 15 November 1825. Itu intinya Belanda mengakui berbagai wilayah kekuasaan kaum Padri, antara lain yang sudah tercatat nih, dan kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Oke, gencatan senjata. Terus kedua belah pihak melindungi pedagang dan musafir atau orang yang melakukan perjalanan, serta Belanda akan melarang praktik adu ayam. Karena inilah salah satu tuntutan dari kaum Padri agar penerapan syariat Islam secara sepenuhnya. Praktik adu ayam itu sama aja judi ya, dan menyiksa hewan, dan itu tidak sesuai ajaran Islam kalau dalam pandangan kaum Padri. Makanya inilah yang disepakati, salah satunya dari perjanjian Padang. Oke, di fase ketiga, pasukan Belanda dipimpin Gila Fari menyerang Kota Tua de Ampak Angkek hingga mereka nanti mendirikan benteng Ampang Gadang Biaro, dan kaum Padri pun diserang lagi oleh pasukan Jacob Elut hingga wilayah Manggung, Naras, Benteng Marapalam dikuasai Belanda di bulan Agustus 1831. Di tahun-tahun inilah sebenarnya kaum Padri itu sudah bekerja sama dengan kaum adat untuk melawan Belanda, karena kaum adat pada akhirnya dirugikan oleh kepentingan Belanda ya. Oke, di 1832 Belanda mengirim pasukan dari Jawa. Ketika itu dipimpin oleh Sentot Alibasa Prawiro Dirjo ya, atau Alibasa Sentot Prawiro Dirjo.
Alibasa ini adalah seorang panglima perang kepercayaannya Pangeran Diponegoro, namun di tahun 30-an, di tahun 1829, Sentot Alibasa ini atau Alibasa Sentot ini memilih membelot ke Belanda dan dia tidak memihak Pangeran Diponegoro. Akhirnya Alibasa ini menjadi pemimpin pasukan Belanda untuk melawan kaum Padri. Bahkan Belanda masih terus menyerang kaum Padri di 1833 hingga pertahanan kaum Padri pun melemah dan Belanda menawarkan perjanjian yang mengakhiri masa-masa peperangan Padri ya, yaitu Plakat Panjang. Intinya adalah kesepakatan tidak akan ada lagi perang antara Belanda dan kaum Padri. Posisi kaum Padri itu sangat melemah ya, Belanda diunggulkan. Namun ternyata Belanda yang ngajakin ya Belanda juga yang melanggar dengan menyerang wilayah Imam Bonjol di tahun 1834. Perlawanan masih berlanjut 16 Juni sampai Agustus 1835 Benteng Bonjol terus ditembaki meriam oleh Belanda hingga di sekitar Bonjol itu dikuasai Belanda. Belanda kemudian mengajak Imam Bonjol untuk berdamai lagi sebagai bentuk strategi. Namun Imam Bonjol mau berdamai dengan syarat rakyat Bonjol bebas dari kerja paksa dan tidak dikuasai oleh Belanda secara politik. Namun tidak dikabulkan oleh Belanda. Sampai 1836 Benteng Bonjol terus dipertahankan oleh kaum Padri di tengah gempuran serangan Belanda, dan pada akhirnya Imam Bonjol pun tertangkap di 1837 hingga beliau nanti diasingkan ke Cianjur, Ambon, Manado dan wafat di Sulawesi Utara 6 November 1864. Akhirnya Belanda pun berhasil menguasai wilayah Sumatera Barat dan misi Belanda selanjutnya adalah menguasai wilayah Sumatera Utara sampai Aceh. Yuk kita ke perlawanan berikutnya. Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Nah, latar belakang perlawanan Diponegoro ini apa sih? Rakyat menderita banget karena apa? Pajak dan eksploitasi Belanda yang sangat besar-besaran. Jadi pajak itu ditarik sangat besar. Bahkan rakyat miskin pun sangat kesusahan. Belanda pun terlalu mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Pemasang selanjutnya yang menjadi trigger atau sebab khusus yang memicu perang ini adalah Belanda melakukan pemasangan patok atau anjir di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di wilayah Tegalrejo. Nah, jadi Pangeran Diponegoro yang mengetahui ini patok-patok ini ngapain dipantekin di tanah makam leluhur saya. Oh, ternyata Belanda ingin membangun suatu jalan yang ternyata melintasi tanah makam leluhur di Diponegoro, hingga akhirnya patok tanah pun dicabut dan diganti tombak sebagai bentuk perlawanan. Pangeran Diponegoro pun melancarkan perang kepada Belanda mulai 20 Juli 1825 hingga nanti berlangsung 5 tahun ya, sekitar 5 tahun. Nah, jalannya perang, Belanda pun mengepung dan membumi hanguskan wilayah Tegalrejo, kampung tempat tinggalnya Diponegoro ya. Bahkan pasukan Diponegoro pun harus mengungsi ke daerah Bukit Selarong. Di daerah inilah nantinya menjadi basis pertahanan Diponegoro hingga menyusun banyak strategi. Perjuangan Diponegoro pun banyak didukung oleh pihak-pihak kaum ulama dan kaum bangsawan, antara lain Kyai Maja, terus Alibasa Sentot Prawirjoyo dan Nyi Ageng Serang. Ketiga tokoh besar ini menjadi panglima-panglima perang dan agamawan yang mendukung Diponegoro ya dalam melawan Belanda. Namun pada akhirnya ada dua tokoh di antara tiga ini yang berselisih paham bahkan membelot dari Diponegoro, yaitu ada Kyai Maja. Dia berselisih paham nanti ya dengan Diponegoro soal tujuan dari melawan Belanda itu apa sih. Selisih paham ternyata kan. Terus si Alibasa ini dia dijanjikan kerjasama oleh Belanda dan dia mau gitu. Hingga nanti Alibasa inilah yang
mengkhianati Diponegoro. Bahkan dia menjadi pemimpin pasukan Belanda untuk melawan kaum Padri di Sumatera Barat. Oke, strategi Diponegoro dalam melawan Belanda antara lain menyerang Keraton Yogyakarta, mengepung pasukan Belanda dan melakukan isolasi di sana. Isolasi pasukan Belanda di sana. Terus mengirimi kurir kepada para bupati agar siap berperang. Lalu mendata siapa saja kawan dan lawan yang akan dihadapi dan membagi Yogyakarta menjadi 16 mandala perang. Jadi wilayah Yogyakarta beserta sekitarnya itu menjadi mandala. Wilayah mandala itu semacam wilayah kabupaten yang bersiap untuk menjadi medan tempur peperangan ya, peperangan Jawa ini. Terus ada pertanyaan, mengapa perlawanan Diponegoro atau perang Diponegoro ini disebut sebagai perang Jawa? Karena cakupan wilayah perlawanannya tidak hanya di wilayah Yogyakarta, namun meliputi hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya dalam literatur Belanda, perlawanan Diponegoro ini disebut sebagai Javanis Oorlog. Tulisannya Javanes, Javanis Oorlog. Oorlog itu tulisannya Oorlog. Oorlog, dibacanya Oorlog. Nah, jadi gitu, karena perang Jawa ini hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur terlibat sebagai medan tempurnya. Di 4 Oktober 1825 Belanda menyerang Gua Selarong. Namun ternyata Gua Selarong ini sudah dikosongkan dan markas Diponegoro dipindah ke daerah Dekso. Di 1826 pasukan Alibasa Sentot Prawiro Dirjo mengalahkan Belanda di Kulon Progo. Lalu banyak pertemuan sengit terus terjadi di daerah Semarang, Surakarta, Madiun, Magetan, Kertosono, Ngawi, dan Sukowati. Hingga berlanjut hingga 5 tahun ke depannya. Kemudian di tengah perlawanan yang berlarut-larut gitu, bahkan kas Belanda itu hampir habis karena perlawanan dipimpin Diponegoro ini ternyata sangat sengit ya. Belanda daripada dia makin rugi, hasil ada usul nih dari seorang perwira militer Belanda yaitu Jenderal Hendrik Marcus de Kock untuk membuat suatu strategi yaitu benteng Stelsel. Nah, benteng Stelsel ini artinya Stelsel benteng atau sistem benteng ya. Maksudnya gimana sih? Jadi intinya di benteng Stelsel itu dipasangi base-base pertahanan, dibangun benteng-benteng pertahanan untuk mengepung wilayah serangan Diponegoro beserta pasukannya. Jadi dibangun nih benteng-benteng dan pos-pos pertahanan untuk memantau dan mengantisipasi serangan dari pasukan Diponegoro. Jadi tujuan benteng Stelsel adalah untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro agar tidak mudah melakukan bergerilya ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, apa yang mendasari dan yang menjadi tujuan pembangunan atau penerapan benteng Stelsel? Antara lain, benteng Stelsel diterapkan untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro dengan cara apa? Membangun benteng-benteng pertahanan dan pos-pos pertahanan untuk memantau gerakan pasukan Diponegoro dan melakukan serangan secara sistematis. Hingga daerah pertahanan Pangeran Diponegoro satu persatu dikuasai oleh Belanda. Nih, jadi benteng Stelsel di daerah Yogyakarta itu wilayahnya ini nih yang diarsir. Itu, dan wilayah putih ini ada wilayah kekuasaan Diponegoro nih. Tuh, wilayah kekuasaan pasukan Diponegoro. Jadi Belanda mengepung dari utara sini. Kalau dikepung itu otomatis pasukan Diponegoro gerakannya terhambat dan dipersempit. Oke, selanjutnya Belanda ternyata melakukan kerjasama dengan salah satu tokoh yang memihak ke Diponegoro, yaitu Alibasa Sentot Prawiro Dirjo. Hingga Sentot Prawiro Dirjo ini menyetujui perjanjian dengan Belanda, yaitu perjanjian Imogiri. Intinya adalah Alibasa tetap memeluk Islam, pasukannya tidak dibubarkan, terus dia juga tetap dijamkan bersorban bersama pasukannya, hingga akhirnya Alibasa Sentot
datang ke Yogyakarta untuk menyerah kepada Belanda. Gitu. Dan ketika dia sudah menyerah, dia menjadi kaki tangan Belanda ya, bahkan untuk melawan kaum Padri di Sumatera Barat. Di 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang memang secara militer dia sudah mulai terdesak, akhirnya menerima ajakan Belanda untuk berunding di daerah Magelang. Diponegoro datang, namun dia ditipu, bahkan tiba-tiba ditangkap oleh Belanda. Bukan berunding, malah ditangkap. Nah, seperti di gambar ini ada di lukisan karya Raden Saleh, Arrestment of Diponegoro, penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan perlawanan pun berakhir. Perang Jawa pun berakhir ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Diponegoro dibawa ke Batavia, Manado, bahkan ke Makassar hingga wafat di sana di Benteng Rotterdam 8 Januari 1855. Selanjutnya perlawanan dari rakyat Bali. Perang Puputan Jagaraga. Latar belakangnya apa? Belanda memaksakan kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawon karang. Hak tawon karang itu suatu hak yang dimiliki kerajaan Bali untuk mengambil kapal beserta isinya ketika kapal itu sudah dampar di perairan Bali. Terus Belanda juga memaksa kerajaan Bali mengakui kekuasaan Belanda dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Namun raja-raja Bali itu tidak mau menuruti desakan Belanda itu. Ya, jadi desakan Belanda menuntut penghapusan hak tawon karang ternyata direspon dengan perlawanan dari Raja Buleleng ya dan Raja Karangasem. Raja Buleleng yaitu Gusti Ngurah Made dibantu patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Ini Gusti Ketut Jelantik untuk menghimpun perlawanan melawan Belanda. Pasukan Belanda pun datang 27 Juni 1846 dan rakyat Buleleng pun bersiap melakukan perang Puputan atau perang hingga titik darah penghabisan. Raja Buleleng bersama Ketut Jelantik dan pasukannya membuat benteng di desa Jagaraga. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada Puputan Jagaraga? Karena di desa Jagaraga itulah rakyat Bali melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan dalam melawan Belanda. Belanda pun mengultimatum raja-raja Bali yang masih melakukan hak tawon karang. Mengultimatum akan menyerang terus-menerus ya. Dan 8 Juni 1848 pasukan Belanda dipimpin Van Swieten menyerang benteng Jagaraga. Bahkan Belanda pada akhirnya April 1849 berhasil mengalahkan pasukan Bali di benteng Jagaraga. Perlawanan pun mulai melemah hingga perlahan kerajaan-kerajaan Bali pun habis dan secara resmi perlawanan di Bali habis setelah tahun 1900-an. Oke, kita ke perlawanan berikutnya, perlawanan rakyat Banjar Kalimantan Selatan. Nah, latar belakang perlawanan ini karena Belanda ikut campur dalam urusan Sultan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Pangeran Tamjidillah ini harusnya nggak jadi sultan dan rakyat pun memprotes kenapa sultan ini si Tamjidillah yang jadi sultan, karena Tamjidillah adalah anak dari seorang yang bukan bangsawan. Tuh, hingga timbullah perlawanan. Rakyat pun lebih setuju pangeran yang dianggap menjadi raja yaitu Pangeran Antasari gitu. Hingga nantinya Pangeran Antasari pun melakukan perlawanan dengan semangat fisabilillah atau berjuang di jalan Allah katanya gitu. Belanda pun berhasil meredam perlawanan dari rakyat Banjar ini hingga Kesultanan Banjar dihapuskan di 1860. Selanjutnya Perang Aceh. Perang Aceh menjadi salah satu perang atau perlawanan rakyat Indonesia yang cukup lama terhadap Belanda ya. Berlangsung 1873 sampai 1904. Perlawanan Aceh dilatar belakangi oleh Belanda membatalkan Traktat London. Oke, di Traktat London itu merupakan perjanjian antara Belanda dan Inggris. Isi perjanjiannya adalah baik Belanda maupun Inggris tidak boleh melakukan
pengambil alihan kekuasaan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada umumnya gitu. Namun traktat itu pada akhirnya batal dan Belanda bahkan berambisi untuk menguasai Aceh, khususnya dari isi Traktat Sumatera di 1871. Nah, dengan ada Traktat Sumatera ini, Belanda memiliki legalitas atau kepastian hukum bahwa Belanda berhak untuk memperluas kekuasaannya hingga wilayah Aceh. Perang Aceh terjadi dalam 3 fase. Fase pertama, peristiwa pentingnya pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Di fase kedua, Belanda yang mulai terdesak dengan semangat perang sabil rakyat Aceh mengutus seorang ahli namanya Snokor Gronye untuk menyelidiki budaya masyarakat Aceh hingga nantinya Aceh dapat ditaklukkan di fase ketiga oleh Belanda. Kita bahas satu persatu. 26 Maret Belanda menyatakan perang terhadap Aceh tahun 1873. Pasukan Belanda dipimpin Kohler terus menyerang pasukan Aceh, dan ketika pasukan Kohler melakukan serangan di depan Masjid Baitur Rahman, Jenderal Kohler tewas tanggal 14 April 1873. Belanda pun melakukan serangan balik di bulan Desember, mengirim Jenderal Van Swieten, hingga nantinya Masjid Baitur Rahman dibakar. Bahkan pasukan Aceh terpaksa pergi dan menuju mempertahankan satu wilayah lagi, yaitu Istana Kesultanan Aceh di 6 Januari 1874 ya. 15 Januari 1874 Belanda menguasai Istana Kesultanan Aceh ketika Sultan Aceh, Sultan Mahmud Shah II, pergi ke daerah Leung Batak. Nah, ketika penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, anak dari Mahmud Shah II, para ulama seperti Tuanku Hasim, Panglima Polien, Teuku Cikditiro menyatakan ikrar perang sabil atau perang di jalan Allah ya. Perang jihad intinya. Nah, Cikditiro, Teguh Umar, Cut Nyadin berjuang di wilayah antara lain ini Sigli, Pidi, dan Aceh Barat. Pos pertahanan Belanda di Melabo bahkan berhasil direbut oleh pasukan Teguh Umar. Teguh Umar pos penyerangannya di Aceh bagian barat ya. Gitu. Bersama istrinya yaitu Cut Nyadin. Jadi Teguh Umar dan Cut Nyadin ini adalah sepasang suami istri ya, yang sama-sama berperang melawan Belanda ketika itu. Ya, semakin meluas dan kuatnya perlawanan rakyat Aceh memaksa Belanda menyelidiki apa rahasia di balik kegigihan dan keuletan rakyat Aceh hingga susah ditaklukkan oleh Belanda. Belanda pun mengirim seorang ahli Islamologi atau ahli tentang keislaman, yaitu Snokor Gronye untuk meneliti kehidupan sosial budaya rakyat Aceh. Seperti apa sih? Oh, ternyata rakyat Aceh itu kenapa sulit dikalahkan? Karena mereka menerapkan semangat jihad dan ukhuwah Islamiyah. Jihad itu dalam perspektif Islam, khususnya orang-orang di Aceh, bahwa orang-orang yang melakukan perang terhadap kekuatan asing yang menjajah itu sama saja berjuang di jalan Tuhan atau jalan Allah. Jadi rakyat Aceh jika melakukan perlawanan terhadap Belanda yang penjajah, maka mereka berjuang di jalan Allah, dan jika mati dalam peperangan mereka akan masuk surga. Itu jihad semangatnya. Selanjutnya ada lagi semangat ukhuwah Islamiyah. Ini semangat persatuan atas dasar agama Islam. Gitu. Kekerabatan umat Islam intinya. Nah, karena ada semangat inilah makanya rakyat Aceh susah dikalahkan. Alhasil Snokor Gronye mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memecah semangat persatuan masyarakat Aceh. Dipecah belah antara kaum bangsawan dengan kaum agamawan dan rakyat sipil. Terus menghadapi ulama fanatik dengan senjata. Jadi ulama sangat diserang habis-habisan itu. Terus bersikap lunak kepada para bangsawan dan menawarkan jabatan penting hingga mereka mau bergabung dalam pemerintahan kolonial Belanda. Gitu. Jadi rakyat Aceh itu dipecah belah oleh Belanda di sini. Ya, antara kaum yang agamawan, kaum
pemerintahan kaum bangsawan dengan rakyat biasa dipecah-pecah. Hingga Belanda makin kuat posisinya dalam melawan Aceh. Belanda kemudian yang dipimpin oleh pasukannya dipimpin oleh Van Heerts menyerang pos pertahanan Belanda di berbagai daerah. Bahkan Belanda melakukan pengiriman pasukan Korps Marseille. Ini semacam tentara khusus ya untuk menyerang Aceh. Nih orang-orang yang sangat serem dalam militer ya. Korps Marseille nanti kalian cari tahu lagi di Belanda. Serangan Belanda bahkan mencerai-berai pasukan Aceh hingga Teku Umar, salah satu panglima perang Aceh, itu gugur dalam pertempuran di tahun 1899. Perlawanan rakyat Aceh pun melebah hingga sultannya pun menyerah di 1903. Panglima pun ditangkap, Cut Nyadim pun ditangkap, hingga akhirnya di perlawanan sisa-sisanya itu Cut Mutia pada akhirnya tertangkap dan gugur juga di 1910. Jadi perlawanan Aceh secara resminya itu memang berakhir di 1904. Namun setelah 1904 itu banyak perlawanan kecil-kecilan ya atau sporadis dipimpin oleh tokoh-tokoh yang masih tersisa hingga nanti resmi berakhir semuanya secara total di tahun 1912. Jadilah Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara ketika itu kecuali Papua ya. Selesai ketika Aceh dikuasai gitu. Jadi wilayah yang paling terakhir dikuasai di Nusantara kecuali Papua adalah wilayah Aceh oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Dan selanjutnya Perang Batak atau perang di daerah Tapanuli ya. Latar belakang antara lain Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli, terus adanya dan berbentrokan dengan kekhawatiran orang-orang Tapanuli terhadap Zending yang aktif. Jadi orang-orang Tapanuli ini takut tradisi leluhur mereka akan rusak dengan aktivitas Zending atau penyebaran Kristen Protestan di sana. Gitu. Zending itu aktivitas penyebaran agama Kristen Protestan yang dilakukan oleh kaum agamawan dari orang-orang Belanda ya. Gitu. Dan jalannya perang dimulai 8 Januari 1878. Sisingamangaraja 12, Raja Batak ketika itu, dan pasukannya menerapkan perang gerilya. Belanda kemudian mendatangkan pasukan dari berbagai daerah untuk mengepung wilayah Batak. Pasukan Belanda pun menguasai daerah Bahal Batu dan daerah Bakara, ibu kota Tapanuli ketika itu. Dan Sisingamangaraja pun mengungsi ke daerah Paranginan, bahkan berpindah-pindah tempat di daerah-daerah berikut ini. Oke, dan selanjutnya perang ini pun berakhir dengan adanya berbagai serangan dari Sisingamangaraja untuk melawan balik Belanda, namun tetap saja pasukan Belanda lebih kuat secara militer dan wilayah Hutapung dikuasai Belanda hingga Sisingamangaraja pun mengungsi lagi dan bertahan di daerah Pakpak dan Dairi. Dan di 1907 pasukan dipimpin oleh Hans Christoffel berhasil mengepung Sisingamangaraja 12 beserta keluarganya di daerah segitiga baru Sidikalang dan Singkel. Dan Sisingamangaraja pun terbunuh dalam pengepungan tersebut hingga perlawanan rakyat Batak pun berakhir di 17 Juni 1907. Oke, demikian anak-anak materi perlawanan bahasa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Semoga bermanfaat dan kalian pahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.